Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohsin Ijar Hadiansyah dengan NPM 25302003 dari Program Studi Teknologi Pangan. Saya akan membahas topik mengenai Pancasila dan hak asasi manusia. Pancasila dan hak asasi manusia atau HAM adalah dua konsep yang sangat penting dalam konteks nasional dan internasional. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sedangkan HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk memahami hubungan antara Pancasila dan HAM perlu dilihat dari sejarah perumusan Pancasila dan sejarah HAM di Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila dimulai pada tahun 1945 ketika Indonesia masih dalam proses perjuangan kemerdekaan. Pada saat itu, para pendiri negara Indonesia merasa perlu untuk memiliki sebuah dasar negara yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Setelah melalui proses diskusi dan perdebatan, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sementara itu, sejarah HAM di Indonesia dimulai sejak Indonesia merdeka pada tahun 1948. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Indonesia kemudian meratifikasi DUHAM pada tahun 1950 dan mengadopsi Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999. 1. Ada nilai-nilai Pancasila dan HAM. Nilai-nilai Pancasila dan HAM memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara nilai-nilai Pancasila dan HAM adalah pada dasarnya kedua sama-sama menghargai hak asasi manusia. Namun perbedaan antara nilai-nilai Pancasila dan HAM terletak pada implementasi dan konteks. Contoh nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan HAM adalah: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa terkait dengan hak kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab terkait dengan hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia terkait dengan hak untuk hidup bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkait dengan hak partisipasi politik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dan HAM dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai hak asasi manusia dalam keluarga dan masyarakat, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, menghargai perbedaan dan keberagaman. 2. Implementasi Pancasila dan HAM di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengimplementasikan Pancasila dan HAM. Beberapa kebijakan pemerintah yang terkait dengan HAM dan Pancasila: Undang-Undang Hak Asasi Manusia UU Nomor 39 Tahun 1999, Kebijakan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan UU No 23 Tahun 2004, Kebijakan tentang Anak UU No 35 Tahun 2014. Lembaga-lembaga HAM di Indonesia juga berperan dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Beberapa lembaga HAM di Indonesia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum LBH, Amnesty International Indonesia. Namun, masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang perlu ditangani. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib, kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua, kasus penyiksaan dan penganiayaan terhadap tahanan di beberapa penjara di Indonesia. 3. Tantangan dan peluang. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia adalah radikalisme dan intoleransi, korupsi dan nepotisme, kurangnya kesadaran masyarakat tentang HAM, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Namun, ada juga peluang untuk meningkatkan implementasi Pancasila dan HAM di Indonesia. Beberapa peluang yang ada adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, peningkatan kerjasama internasional, peningkatan pendidikan HAM di sekolah dan universitas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu Pancasila dan HAM adalah dua konsep yang sangat penting dalam konteks nasional dan internasional untuk meningkatkan implementasi Pancasila dan HAM di Indonesia. Perlu dilakukan upaya bersama dan pemerintah, masyarakat di lembaga-lembaga HAM.
Rekomendasi untuk meningkatkan implementasi Pancasila dan HAM di Indonesia adalah peningkatan pendidikan HAM di sekolah dan universitas, peningkatan kesadaran HAM tentang HAM, peningkatan kerjasama antar lembaga HAM, peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, peningkatan partisipasi masyarakat dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Dengan demikian, kita dapat membangun Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan menghargai hak asasi manusia. Saya harap penjelasan ini lebih rinci dan membantu Anda tentang memahami topik Pancasila dan hak asasi manusia dengan lebih baik. Penerapan Pancasila dan hak asasi manusia HAM dalam kehidupan bermasyarakat adalah sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan menghargai hak asasi manusia. Berikut adalah penjelasan tentang penerapan Pancasila dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki 5 sila yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat harus bisa menghargai dan menjalankan ajaran agama masing-masing dengan baik dan benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat harus berperilaku adil dan beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Persatuan Indonesia. Masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat harus memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan melalui menghargai perbedaan dan keberagaman atau toleransi, berperilaku adil dan beradab, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis, memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada penerapan hak asasi manusia HAM dalam kehidupan bermasyarakat. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan melalui menghargai hak asasi manusia, melindungi hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia. Penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan dalam beberapa aspek, yaitu hak sipil dan politik. Masyarakat harus menghargai hak sipil dan politik seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpendapat, dan hak untuk berkumpul, hak ekonomi sosial dan budaya. Masyarakat harus menghargai hak ekonomi sosial dan budaya seperti hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Hak perempuan dan anak. Masyarakat harus menghargai hak perempuan dan anak seperti hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Contoh penerapan Pancasila dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan Pancasila dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat adalah masyarakat yang menghargai perbedaan dan keberagaman, masyarakat yang berperilaku adil dan beradab, masyarakat yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis, masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan dalam penerapan Pancasila dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan dalam penerapan Pancasila dan HAM dengan kehidupan bermasyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan Pancasila dan HAM, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, radikalisme dan intoleransi, korupsi dan nepotisme. Kesimpulan, penerapan Pancasila dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat adalah sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan menghargai hak asasi manusia. Untuk itu, perlu dilakukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga HAM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan Pancasila dan HAM, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Mungkin presentasi saya cukup sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.
Dalam paparannya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Komnas HAM menduga terjadi pelanggaran HAM dalam bentrok penolakan PSN Rempang Eco City yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September 2023. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian pada Jumat 22 September 2023.